Tunggu, silakan. Siapa dulu yang mau? Maaf Pak, ini share screen-nya Ya. udah kelihatan belum ya Pak? Sudah kelihatan. Halo, tes. Ya. Ya, udah Selamat bisa. pagi Bapak dan teman-teman. Ya. Kami dari kelompok 2 akan membawakan presentasi tentang kebudayaan suku Batak, suku Jawa, dan suku Sunda. Ya. Pertama, kami akan mulai dulu dengan kebudayaan suku Batak. Next. Tapi ini orang Batak juga ya? Iya, Pak. Harus orang Batak ya, kalau enggak. Untuk yang pertama akan dibawakan oleh Fahmi terlebih dahulu. Silakan Fahmi. Ya. Fahmi. Mungkin Fahmi belum masuk. Bisa ganti yang lain? Bisa digantikan dulu. Oke, baik. Jadi yang pertama kita akan lihat dari sisi geografisnya. Nah, jadi suku Batak ini bukan hanya kita tahu dengan orang Medan, bukan hanya di kota Medan saja. Pertama itu ada dengan perbatasan daerah Aceh, perbatasan Riau dengan Sumatera Barat, tanah datar, pantai timur Sumut, pantai barat, dataran tinggi Karo, Langkat, Deli Hulu, Serdang Hulu, dan lain sebagainya. Tidak masuk ke Kepulauan Nias ya? Oh, bukan, Pak. Tidak masuk ya, oke. Lanjut ke suku Batak. Jadi sub etnis suku Batak yang pertama itu ada namanya Batak Simalungun, menetap di Kabupaten Simalungun dan sekitarnya. Nah, jadi menurut beberapa sumber, sub etnis Batak Simalungun ini berasal dari daerah India Selatan, tapi aslinya masih diperdebatkan. Beberapa contoh marga yang ada itu misalnya Saragi, Sinaga, Purba. Orang Batak menyebut suku ini sebagai si Balungu, dari legenda hantu yang menimbulkan wabah penyakit di daerah tersebut. Sedangkan orang Karo menyebutnya Timur karena bertempat di sebelah timur mereka. Lanjut. Yang kedua, Batak Toba. Pusatnya memang ada di Kabupaten Toba Samosir. Terus ada lagi di Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Dairi, dan sekitarnya. Lalu ada Batak Mandailing. Mandailing ini berasal dari gabungan kata mande yang berarti ibu dan hilang. Jadi Mandailing, ibu hilang. Oke, lanjut. Selanjutnya, Batak Pakpak. Sub etnis suku Batak ini tersebar di beberapa kabupaten atau kota di Sumatera Utara dan Aceh. Contohnya di Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Aceh Singkil, dan Sabulu Salam. Oke, next. Terus yang kelima ada suku Batak Karo. Suku Batak Karo ini mendiami wilayah Sumatera Utara dan sebagian Aceh. Contohnya di Kabupaten Karo, Aceh Timur, Langkat, Dairi, dan lain-lain. Oke, next. Sistem religi dan keagamaan akan dibawakan oleh Namira. Yang selanjutnya ada sistem religi dan keagamaan. Di suku Batak sendiri ada 3 agama dan aliran kepercayaan yang dianut sebagian masyarakat. Antara lain Malim atau Parmalim, lalu ada agama Islam dan agama Kristen. Yang pertama ada Parmalim, yaitu mempercayai bahwa agama adalah dalan pardomuan dompa debata, yang artinya agama sebagai jalan untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Lalu
Orang Batak itu mengenal 3 konsep, yaitu tondi, jiwa, atau roh. Orang Batak mempunyai konsepsi bahwa alam semesta beserta isinya diciptakan oleh Debata Mula jadi Nabolon dan bertempat tinggal di atas langit dan mempunyai nama-nama sesuai dengan tugas dan kedudukannya. Lalu ada agama Islam. Penyebaran Islam di tanah Batak dimulai sekitar tahun 1816 Masehi atau Syawal 1233 Hijriah dan erat kaitannya dengan peristiwa Perang Paderi pada awal abad ke-19 dan pasukan Minangkabau melakukan invasi ke tanah Batak dan melakukan pengislaman besar-besaran di Mandailing dan Angkola. Yang ketiga ada agama Kristen. Agama ini masuk pada abad ke-19 dari beberapa misionaris dari Inggris, Amerika, dan Belanda. Pada masa kependudukan Belanda inilah, agama Kristen berkembang pesat dengan utusannya yang terkenal, yaitu Ludwig Ingwer Nommensen. Lalu yang ketiga ada sistem sosial dan kebudayaan yang akan dijelaskan oleh Angel. Oke, lanjut. Nah, pertama kita akan mengenal falsafah hidup bermasyarakat bagi suku Batak. Falsafah hidup bermasyarakat suku Batak itu disebut dengan Dalihan Natolu. Ini terinspirasi dari penyangga kompor gitu loh. Jadi kan ada 3. Tolu itu artinya 3. Nah, falsafah yang pertama itu disebut Somba Marhula-hula. Maknanya di sini adalah kita menghormati keluarga istri. Yang kedua, Manat Mardongan Tubuh. Artinya kita harus menjalin hubungan baik dengan saudara semarga. Yang ketiga disebut dengan Elek Marboru. Artinya dapat merangkul anak perempuan. Lanjut. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi dengan nama-nama marga orang-orang Batak. Jadi sebenarnya marga itu adalah kelompok keturunan kekerabatan menurut garis keturunan ayah. Nah, jadi sebenarnya marga itu adalah nama dari pendahulu-pendahulu kita. Jadi kalau teman lihat di gambar itu ada Raja Batak, pendatang pertama atau apa ya, nenek moyang pertama dah gitu. Ada Raja Batak, kemudian dia memiliki anak-anak lain seperti yang tertera di gambar. Nah, di situ dapat kita lihat beberapa nama marga seperti Simbolon Tua, Tamba Tua, Saragi Tua, dan saya sendiri si Hotang itu masih di bawahnya lagi. Jadi marga itu sebenarnya keturunan. Jadi di sini sangat berbeda dengan Minang ya. Kalau di sini Pak, kan menurut garis keturunan ayah. Nah, kemarin kita mempelajari Minang itu justru dominan ibu ya. Iya Pak. Benar nggak? Iya Pak. Apa semuanya kalau di Minang ibu apa enggak kemarin tuh? Apa hanya beberapa kalangan yang ini? Ya, atau kalau memang, di Minang memang matrilineal Pak. Oh gitu. Oke. Jadi ya, kalau Batak nih jelas. Makanya ya, saya punya teman orang Batak ya. Kalau dia bilang kalau dia tidak mempunyai anak laki itu dia bingung dia. Gelisah aja dia. Betul, Pak. Tidak ada yang melanjutkan. Tidak ada yang melanjutkan marganya. Ini marganya, ya, keturunannya gitu. Oke, itu selingan aja. Silakan. Oke, lanjut. Nah, jadi zaman dulu sekarang juga masih ada sih. Jadi marga-marga itu bakal berkumpul di satu tempat akan membentuk suatu perkampungan. Perkampungannya itu disebut dengan huta atau lumban. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut bahas pernikahan. Jadi pernikahan di suku Batak itu selain mengikat pengantinnya juga mengikat kerabatnya, keluarga laki-laki dan juga wanita. Lanjut. Nah, ada 4 jenis pernikahan. Pernikahan ideal, kawin lari, levirat, dan poligami. Kita masuk ke pernikahan ideal dulu. Nah, jadi pernikahan ideal yang dimaksud ini tuh, misalnya gini. Kita punya, tunggu bentar. Nah, jadi disebut itu kita menikah dengan namanya pariban kita. Istilah pariban itu
misalnya saya anak perempuan, saya mempunyai bibi yang berasal dari adik perempuan ayah. Nah, anaknya adik perempuan ayah itu apabila menikah dengan saya, itu yang disebut dengan pernikahan ideal. Terus, inisiatif melamar diambil dari pihak laki-laki. Kemudian jika ada inisiatif melamar, akan dilanjutkan dengan perundingan marhata sinamot. Perundingan ini intinya adalah tentang mas kawin. Terus ada lagi jumlah harta yang akan diterima oleh saudara laki-laki, ada lagi yang akan diterima oleh saudara perempuan, anak beru, saudara perempuan, ibu si gadis, dan lain-lainnya. Cuman ini nggak terlalu diterapkan sekarang. Sekarang itu ke-7 poin ini nggak mesti ada dalam mas kawinnya, karena mungkin karena sudah perkembangan zaman, jadi tidak terlalu semahal-mahal yang dulu lagi sinamotnya. Nah, setelah kita setuju berapa mas kawinnya, akan dilanjutkan dengan perundingan tanggal pesta. Setelah itu dilanjutkan dengan mengadakan kunjungan-kunjungan resmi 4-7 hari. Lanjut. Yang kedua ada kawin lari atau disebut dengan mengalua. Misalkan tidak terdapat persesuaian antara salah satu pihak, maka akan terjadi yang namanya kawin lari atau mengalua, di mana pihak perempuan itu sudah diberitahu kepada keluarganya bahwa anak perempuannya ini sudah dinikahi gitu. Jadi selang beberapa lama setelah diberitahu bahwa anak perempuannya sudah dinikahi, baru kedua pasangan itu datang ke rumah pihak perempuan untuk meminta maaf. Oke, lanjut. Yang ketiga ada perkawinan levirat. Perkawinan levirat ini maksudnya bila ada janda yang ditinggal mati suaminya, dia harus meminta diceraikan dulu dari rumah suaminya tersebut. Adapun yang menceraikan di sini maksudnya itu adalah anak kandung laki-laki, anak tiri laki-laki, cucu laki-laki. Misalnya dia tidak melepaskan ikatannya di rumah lamanya ini tersebut, dan dia menikah dengan orang lain, maka dia tidak akan mendapatkan hak atas rumah lamanya ini, termasuk anak-anak dan harta di dalamnya. Lanjut. Yang ketiga, poligini. Jadi misalnya seorang pria Batak itu memiliki istri Poligini dua. Dengan poligami sama nggak? Kurang Kita selama ini kan taunya poligami ya. Ini kan poligini, sama nggak artinya? Kayaknya beda sih, Pak. Beda ya? Iya. Ya, coba mungkin silakan. Kita tahu juga sih, Pak. Nah, nanti jelaskan aja bedanya apa nih. Ya. Jadi misalnya seorang laki-laki Batak itu dia sudah menikah, ternyata tidak memiliki keturunan, mungkin karena perempuannya mandul atau sebagai macam, itu bisa memiliki istri kedua. Akan tetapi, istri kedua ini tidak berhak atas segala harta yang ada. Jadi ia dan anak-anaknya itu harus mencari harta sendiri gitu, Pak. Kasihan banget ya. Iya. Kasihan banget itu. Nah, lanjut stratifikasi sosial. Tapi banyak juga yang mau gitu ya. Kalau nggak siapa yang mau gitu loh kalau nggak dinafkahi gitu. Kalau zaman dulu emang seperti itu sih Pak sistemnya, tapi kalau zaman sekarang udah nggak. Sekarang udah enggak ya. Ini zaman dulu ceritanya. Ya. Terpaksa budaya mungkin, Pak. Oh iya ya. Oke, terus. Menarik juga nih. Lanjut, stratifikasi sosial. Sebenarnya nggak ada kelas-kelas yang kelihatan dengan jelas dalam suku Batak. Kalaupun ada, itu penyebabnya adalah 4 hal seperti di slide ini. Yang pertama, perbedaan tingkat umur, mengacu pada hak dan kewajiban. Ya jelaslah kakak dan adiknya seperti apa. Yang kedua, perbedaan pangkat dan jabatan, mengacu pada kehidupan sosial sehari-hari, misalnya dalam pekerjaan. Yang ketiga, perbedaan sifat keaslian. Yang keempat, perbedaan karena status perkawinan. Oke, lanjut.
Nah, selanjutnya beberapa kebiasaan orang Batak. Yang pertama itu parombo, yaitu mencari hubungan saudara satu dengan yang lainnya. Nah, misalnya saya si Hotang, terus ketemu misalnya dalam anak kelas ini, misalnya ketemu dengan Marga Purba misalnya. Terus kami bercerita, oh si Hotang dan Purba ternyata dulu kakak adik misalnya gitu. Oh berarti kamu abangku gitu. Yang kedua disebut dengan mandok hata. Mandok hata artinya bercakap-cakap menjelang tahun baru. Nah, jadi pas malam tahun baru itu kita biasanya berkumpul sekeluarga, terus merefleksikan kesalahan apa yang dibuat dan menyatakan resolusi untuk tahun berikutnya. Yang ketiga disebut mangulosi, yaitu tradisi memberikan kain ulos kepada seseorang. Ya, ada bermacam-macam jenis ulos, semua tergantung dengan fungsi pemakaiannya. Biasanya warna yang cerah itu untuk pesta yang membahagiakan, kalau warna gelap biasanya untuk bela sungkawa. Lanjut. Selanjutnya ada sistem pengetahuan. Ya, lanjut. Ada pertama keamanan, dapat menggunakan parit. Kedua kemasyarakatan, dapat memanfaatkan rumah untuk tempat pernikahan, kematian, dan menyimpan hasil panen. Serta ada seni dan pengobatan. Lanjut. Kemudian ada bahasa. Bahasa yang digunakan oleh orang Batak adalah bahasa Batak. Dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari, orang Batak memiliki logat yang berbeda-beda. Logat tersebut antara lain logat Karo yang dipakai oleh orang Karo, logat Pak-Pak yang dipakai oleh Pak-Pak, logat Simalungun yang dipakai oleh orang Simalungun, dan logat Toba yang dipakai oleh orang Toba, Angkola, dan Mandailing. Lanjut. Bahasa Batak dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama bahasa Batak Utara meliputi daerah Karo dan Dairi, yang kedua bahasa Batak Simalungun meliputi daerah Simalungun, yang ketiga bahasa Batak Selatan meliputi daerah Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Simalungun. Lanjut. Selanjutnya ada surat atau aksara Batak, atau bisa disebut surat Nasampulusia. Surat Batak juga dikenal sebagai surat Nasampulusia atau ke-19 huruf. Sia atau aksara Batak adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di ranah Batak, Sumatera Utara. Surat Batak terdiri dari beberapa varian yang digunakan untuk menulis 5 rumpun bahasa Batak, yaitu Karo, Pak-Pak, Mandailing, Simalungun, dan Toba. Aksara ini merupakan turunan dari aksara Brahmi India melalui perantara aksara Kawi. Surat Batak aktif digunakan oleh masyarakat Batak setidaknya sejak abad ke-18 hingga penggunaannya berangsur-angsur memudar pada abad ke-20. Aksara ini masih diajarkan di Sumatera Utara sebagai bagian dari muatan lokal, tetapi dengan penerapan terbatas dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, ini ada apa? Inani surat yang saya sebutkan tadi bisa diperhatikan, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Angel. Lanjut. Ini juga sama seperti tadi, ada angka dari 1 sampai 10. 1 itu sada, 2 itu 2, 3 itu tolu, 4 itu 4, 5 itu 5, 6 itu onum, 7 itu pitu, 8 itu walu, 9 itu siah, 10 itu 10. Lanjut. Kemudian ada peralatan dan teknologi akan dijelaskan oleh kawan saya yang lain. Silakan. Kemudian ada peralatan dan teknologi. Beberapa alat-alatnya itu ada yang namanya ansuan, ordang, panah sapi, pangali, dan sorha-soreng. Sorha-sorengha. Kemudian ada di yang rumah tangga, itu alat-alatnya ada yang namanya sapa, pinggan pasu, dan sake. Nah, ini contoh gambar yang di sini adalah contoh gambar pinggan pasu. Kemudian ada tenun tradisional. Itu alat-alatnya ada busur hapas, sorha tangan, sorhapat, dan erdeng-erdeng atau panghul-hulan. Kemudian ada alat untuk berburu, yaitu ada ultop, sumbia, pulur, yaitu peluru anak panah, dan juga panah, itu busur panah dengan anak panah.
Kemudian ada menangkap ikan, itu alat-alatnya ada solu lunjuk, solu jambang, gole, goli-goli, dan tahu-tahu. Kemudian ada kesenian dari suku Batak. Yang pertama ada pakaian adat. Pakaian adat itu dikenal dengan ulos, yaitu kain tenun khas Batak yang berbentuk selendang. Secara harfiah, ulos berarti selimut pemberi kehangatan badaniah dari terpaan udara dingin. Ulos ini ada bermacam-macam, antara lain ada ulos ragidu, ulos ragi hotam, ulos sibolang, ulos nametmet, dan ulos nabegan, dan masih ada yang lainnya. Lalu ada tarian tradisional dari suku Batak, itu ada tortor, yang dilihat dari gerakan badan. Tarian tortor ini bisa dibagi menjadi yang pertama ada pangurdot, yaitu yang bergerak ini hanya tumit, kaki hingga bahu. Lalu ada pengyal, yang bergerak hanya pinggang, punggung hingga bahu. Lalu ada pandenggal, yang bergerak ini hanya lengan, telapak tangan hingga jari tangan. Lalu ada siangkupna, yang bergerak hanya leher. Lalu ada hapunana, yang bergerak hanya wajah. Kemudian ada lagu tradisional. Lagu tradisional dari suku Batak ini antaranya ada Ketabo, Sinanggartulo, Sigulempong, Dago Inang, dan lain sebagainya. Kemudian ada alat musik. Yang pertama ada gondang, lalu ada sarune bolon, yaitu jenis alat tiup yang mempunyai fungsi masing-masing pada saat dimainkan. Nah, ini ada gambar-gambar dari alat musiknya. Kemudian yang selanjutnya adalah suku Jawa yang akan dipresentasikan oleh teman kami, Ani. Slide-nya boleh dilanjut. Fakta demografis suku Jawa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia. Orang Jawa kebanyakan berkumpul di Pulau Jawa, tetapi sudah banyak yang merantau ke luar pulau atau bahkan luar negeri. Daerah kebudayaan Jawa meliputi seluruh bagian Jawa Tengah dan Timur Pulau Jawa. Beberapa daerah seperti Banyumas, Kedu, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Malang, dan Kediri sering disebut sebagai daerah kejawen. Selain itu dinamakan pesisir dan ujung timur. Lanjut. Selanjutnya agama dan kepercayaan. Agama yang dianut oleh sebagian besar suku Jawa adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Pemeluk agama Islam dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan Islam santri dan golongan Islam kejawen. Selain itu, orang Jawa masih percaya pada hal yang gaib atau kekuatan lain, yaitu percaya pada makhluk-makhluk halus, kemudian percaya pada hari baik, kemudian percaya pada hari kelahiran atau weton. Nah, itu di Jawa itu ada 5 hari pasaran. Ada Paeng, Pon, Wage, Kliwon, sama Legi. Nah, itu weton tuh biasanya menurut hari lahir seseorang. Jadi misal lahirnya itu Senin Paeng, Selasa Kliwon, kayak gitu. Kalau dulu Mbah aku kalau pas weton itu suka bikin namanya into-into. Itu nanti ditaruh di tempat ngubur ari-ari gitu. Terus itu isinya kayak telur puyuh, dikasih cabai, terus bawang merah sama bawang putih kayak gitu. Terus selanjutnya percaya pada benda-benda pusaka, jimat, dan sejenisnya. Nah, biasanya kayak gini untuk tolak bala. Lanjut. Selanjutnya upacara adat. Ada upacara sekaten. Dalam suku Jawa, upacara sekaten ini merupakan bentuk rasa hormat masyarakat Jawa kepada Nabi Rasulullah SAW. Nah, upacara sekaten ini juga merupakan upacara peringatan kelahiran Rasulullah SAW. Nah, gambarnya tuh yang merah, yang pakai baju merah ini di Jogja. Terus upacara kenduren. Nah, ini atau biasanya disebut selamatan.
Pada awalnya upacara kenduren ini menggunakan doa-doa agama Buddha atau menggunakan doa-doa agama Hindu. Kemudian setelah mengalami penggabungan dengan agama Islam, digantikanlah doa-doa itu menjadi doa-doa yang biasa digunakan di agama Islam. Lanjut. Berikutnya upacara Tedak Siten. Nah, Tedak Siten ini tuh upacara pas bayi udah mulai bisa berjalan. Terus padusan. Nah, padusan ini biasanya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, ini biasanya tuh orang-orang sekampung tuh pada ke pantai atau ke umbul gitu untuk mandi. Selanjutnya upacara adat Jawa Timur Gerebekan. Ini punya sifat kesyukuran, dilakukan bersama-sama oleh masyarakat suku Jawa dengan tokoh utamanya yaitu seorang raja. Upacara adat Gerebekan ini dilaksanakan selama 3 kali dalam 1 tahun, diantaranya yaitu tanggal 12 Mulut, 1 Syawal, dan juga tanggal 10 bulan ke-12 Masehi. Lanjut. Berikutnya sistem kemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan Jawa dikenal 4 tingkatan, yaitu ningrat atau bendoro, yaitu kelas tertinggi dalam masyarakat Jawa. Nah, pada tingkatan ini biasanya diisi oleh para anggota keraton atau kerabat-kerabatnya, baik yang memiliki hubungan darah langsung maupun yang berkerabat akibat pernikahan. Kemudian yang kedua priai, mengacu pada kelas sosial tertinggi di kalangan masyarakat, biasa setelah bendoro atau ningrat. Nah, kaum pria ini biasanya terdiri dari para pegawai negeri sipil dan para kaum terpelajar yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibanding orang-orang di sekitarnya. Kemudian santri. Golongan ini tidak merujuk kepada seluruh masyarakat suku Jawa yang beragama Muslim, tetapi lebih mengacu kepada para Muslim yang dekat dengan agama. Kemudian yang terakhir wong cilik. Biasanya golongan ini masyarakat yang hidup di desa dan bekerja sebagai petani atau buruh. Golongan wong cilik ini pun dibagi lagi, wong baku, kuli gando atau lindung, joko, sinoman atau Jawa menggunakan bahasa Jawa. Dalam penggunaannya, bahasa Jawa ini memiliki beberapa tingkat. Nah, tingkatan ini tergantung siapa lawan bicaranya. Yang pertama, bahasa Jawa Ngoko, yaitu bahasa Jawa sehari-hari yang tingkatannya berada di paling bawah. Nah, ini biasanya antar teman atau orang tua ke anaknya. Kemudian, bahasa Kromo Madyo, yaitu bahasa Jawa yang dituturkan saat berbicara dengan orang yang dianggap sederajat dengan mereka. Bisa kayak istri ke suami, kayak gitu. Terus, bahasa Kromo Inggil digunakan saat bicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang dihormati, serta orang yang kedudukan sosialnya berada di atas mereka. Biasanya ini dari anak ke orang tua atau dari bawahan ke atasan. Lanjut. Nah, ini ada bahasa tulisan. Jadi, ada aksara Jawa, itu ada 20 huruf. Itu Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Mogo Bodongo. Nah, sampingnya itu ada pasangannya. Kemudian ada pelengkap hurufnya. Untuk huruf I itu ditunjukkan wulu. Nah, pakai taling, O taling tarung, U suku, Eng cecak, untuk akhiran R layar, dan akhiran H itu wetnyan. Kemudian ada yang lain seperti cokro, keret, tengkal, dan paten. Terus di bawah ini ada huruf rekan atau aksara swara. Nah, itu untuk A, I, U, E, O, tapi ini biasanya digunakan untuk penulisan huruf bulan, misal April, Oktober, kayak gitu, sama nama orang. Terus ada angka Jawa. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lanjut.
Lanjut. Lanjut. Namira. Lanjut, Namira. Macet ya? Ini udah. Halo? Belum itu. Halo? Udah sekarang. Oke. Kayaknya tuh kebanyakan slide-nya 6. Belum Ini udah sampai masuk ke slide yang mana? habis aksara Jawa. Ini udah. Nah, ini. Nah, ini ada Oke. contoh penulisan dalam aksara Jawa. Kalau angka itu biasanya kayak di samping-sampingnya itu kayak ada lambang itu. Nah, kalau angka tuh memang harus dikasih kayak gitu, misal 1, 3, 4, 5, 7, 8 kayak gitu. Terus biasanya tulisan Jawa itu masih dipakai di Jogja itu untuk menunjukkan jalan, pasar gitu. Ini contohnya Jalan Malioboro. Kalau dibaca itu di bawah itu tulisannya Jalan Malioboro. Nah, itu penulisan aksara Jawa itu agak beda. Itu kan Malioboro, tapi nulisnya itu bukan Malioboro, tapi Malioboro pakai Y. Lanjut. Selanjutnya kesenian dan kebudayaan. Nah, ini rumah adat. Rumah adat ini namanya joglo. Nah, rumah joglo ini merupakan rumah tradisional Jawa yang umum dibuat dari kayu jati. Atap joglo ini berbentuk tajuk semacam atap piramidal yang mengacu pada bentuk gunung. Nah, bentuk gunung ini dipilih karena masyarakat Jawa meyakini bahwa gunung merupakan simbol segala hal yang sakral. Untuk yang bagian atas kiri itu gaya Jogja, yang kanan atas itu gaya Jawa Timur, yang tengah bawah itu gaya Jawa Tengah. Terus di susunan rumah joglo itu pertama ruang pertemuan yang biasa disebut pendopo, kedua ruang tengah yang disebut peringgitan, dan yang ketiga ruang belakang atau dalam. Lanjut. Ini tariannya. Yang paling kiri itu tari Serimpi dari Yogyakarta. Awalnya tarian ini merupakan tarian yang bersifat mistis dan hanya ditampilkan di Keraton Yogyakarta untuk acara kenegaraan dan peringatan kenaikan tahta sultan. Namun sekarang tarian ini ditampilkan untuk menyambut tamu dan acara budaya. Terus yang kanan atas itu Reok Ponorogo. Sekarang digunakan sebagai hiburan dan pemersatu masyarakat. Terus yang bawah itu Tari Gambyong, ini dari Jawa Tengah. Pada awalnya tarian ini hanya ditarikan di lingkungan Kesunanan Raja sebagai hiburan bagi Pakubuwono VI dan juga sebagai tarian untuk menyambut tamu kehormatan. Tetapi sekarang Tari Gambyong ini dipertunjukkan sebagai hiburan untuk masyarakat umum. Lanjut. Nah, ini keseniannya. Itu ada wayang yang kiri atas itu wayang. Yang bermain wayang ini namanya dalang. Terus itu ada yang di wayang, gambar wayang itu di paling pojok-pojokannya itu namanya gulungan. Gulungan itu biasanya gunungan apa? Nah, itu gunungan. Nah, itu buat mulai wayangnya. Terus yang sebelah kanan atas itu gamelan yang main Jawa Tengah. Apa tuling, kendang, gambang kayak gitu.
Terus yang kiri bawah itu seni pertunjukan drama pakai bahasa Jawa itu dari Jawa Timur disebut ludruk. Kalau yang sebelah kanan bawah itu seni pertunjukan drama bahasa Jawa dari Jawa Tengah disebut ketoprak. Lanjut. Nah, ini pakaian adatnya. Yang sebelah kiri itu dari Yogyakarta, yang tengah itu Jawa Tengah, dan yang paling kanan itu Jawa Timur. Lanjut. Sistem mata pencaharian. Nah, itu di suku Jawa biasanya itu kebanyakan pertanian. Ada juga yang perikanan. Lanjut. Kemudian peternakan dan juga kerajinan. Nah, kerajinan ini tuh batik, ukir-ukiran, kayak gitu, peralatan rumah tangga. Kalau di dekat rumahku tuh ada gerabah gitu. Terus senjata tradisional. Ada keris, terus ada celurit, puding, dan bionet. Ini dari Jawa Timur. Kemudian suku Sunda akan dipaparkan teman saya, Yasmin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng siang sadayana. Saya Yasmin akan mempresentasikan tentang kebudayaan suku Sunda. Saya siarkan langsung dari Gedung Sate. Ini bapaknya. Bapak ada? Oh iya. Selamat siang Bapak. Wilujeng siang Bapak. Pertama. Ini Sunda asli ya? Bukan Pak. Saya bukan. mendalami peran. Oh gitu. Tapi bisa bahasa Sunda? Nggak lancar Pak. Oke. Langsung aja. Yang pertama kita bahas dari geografis. Nah, suku Sunda ini adalah kelompok etnis yang berasal dari daerah Jawa Barat atau dikenal dengan istilah Tatar Pasundan. Tatar Pasundan itu kerajaan Pasundan. Suku Sunda ini utamanya menempati daerah Provinsi Jawa Barat, tapi juga tersebar di daerah-daerah perbatasannya seperti Banten, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Lanjut. Nah, fakta demografisnya, suku Sunda ini adalah suku terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah persentase 15,5% dari total populasi masyarakat Indonesia. Kalau Jawa tadi seperti di grafik bawah itu nomor 1, lalu nomor 2-nya Sunda, yang ketiganya itu Batak. Nah, jadi hari ini kelompok 2 mempresentasikan 3 suku terbesar di Indonesia. Next. Nah, ini tokoh-tokoh dari suku Sunda. Yang pertama ini ada Oto Iskandardinata dari pahlawan nasional, Dewi Sartika juga, lalu ada tokoh politisi Ma'ruf Amin dan Popong, lalu ada dari tokoh bidang seni Rosa dan Iqbal Ramadan, lalu tokoh keagamaan A'ajim. Next. Nah, sekarang masuk ke bahasa Sunda. Bahasa Sunda sendiri itu digunakan oleh orang-orang Sunda sebagai bahasa sehari-hari dengan menggunakan dialek khas daerah masing-masing. Jadi ada dialek khas selatan, utara, dan macam-macam. Nanti kita bahas. Lalu di bahasa Sunda juga seperti suku Jawa, bahasa Jawa. Memiliki tingkatan sesuai dengan lawan bicaranya. Yang disebut tingkatannya itu ada 3 di sini. Yang pertama Sunda halus atau Sunda lemes. Itu digunakan untuk orang yang lebih tua atau orang yang dihormatin. Yang kedua Sunda sedang atau yang biasanya digunakan teman sebaya atau orang yang sudah akrab. Lalu yang terakhir yang ketiga ada Sunda kasar. Nah, ini biasanya digunakan dari atasan ke bawahan atau para pekerja-pekerja kasar. Nah, lalu
Nah, tadi bahasa Sunda itu berbeda-beda di tiap daerahnya. Nah, yang masih memakai bahasa Sunda murni dan halus itu daerah Priangan. Priangan itu wilayah gunung-gunung di Jawa Barat seperti Bandung, apalagi Tasikmalaya, Garut. Nah, Cianjur. Cianjur ini yang menggunakan bahasa paling halus di antara semuanya. Lalu yang kedua itu yang kurang halus, itu yang di daerah pantai utara. Seperti Banten, Karawang, Bogor, Cirebon, Indramayu. Nah, ada lagi bahasa Sunda kuno. Ini yang menggunakan itu adalah orang-orang Baduy di Bandung. Kalau orang-orang yang di daerah Banten, Baduy di Banten. Nah, kalau orang-orang Bandungnya sendiri itu mereka udah nggak pakai lagi bahasa Sunda kuno. Terus ada lagi di daerah seperti Depok dan Bekasi misalnya, di Jawa Barat juga kan itu, tapi mereka masih kental menggunakan bahasa Betawi. Jadi bahasa Sunda, orang-orang Sunda di sana tuh sudah tinggal dikit gitu. Jadi banyak orang perantau, jadi mereka masih kental pakai adat Betawi, pengaruh dari Jakarta. Karena mereka mepet sama Jakarta gitu. Nah, selanjutnya ini contoh penggunaan unda-usuk bahasa Sunda. Nih, kalau saya tuh bahasa halusnya tuh abdi atau urang. Kalau aing tuh kasar, terus kamu itu anjen atau maneh, sia tuh kasar. Terus bicara atau nyarios atau ngomong. Kalau ngabangus tuh kasar, terus muka itu pamente. Nah, kalau banget itu kasar. Lanjut. Nah, ini bahasa yang selanjutnya adalah bahasa tulisan atau aksara. Nah, di suku Sunda sendiri namanya aksara Ngalagena. Aksara Ngalagena ini terdiri dari 32 aksara dasar. Ini ngajajanya dan seterusnya itu yang dinamakan aksara Ngalagenanya. Lalu ada juga seperti tadi aksara Jawa itu ada aksara vokalnya kan. Nah, di sini aksara vokalnya tuh A, E, I, O, U, E, E. Ada E-nya. Terus selanjutnya ini rarangken. Rarangken itu kalau di aksara Jawa tadi namanya sandangan atau dia tuh yang pemberi suara pada aksara Ngalagena tersebut. Nah, kalau aksara Ngalagena diberi rarangken seperti ke, ki, koku itu jadi ada bunyinya gitu, jadi ada bunyi vokalnya. Nah, lanjut. Selanjutnya ada aksara wilangan. Pengucapannya mengikuti bahasa Sunda itu sendiri, seperti hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, 7, salapan, 9, 10, dan seterusnya. Penulisannya, belum guys. Penulisannya itu mengikuti angka Latin. Kalau kayak 100 ya 100 gitu. Terus juga ada di sebelum angka juga pasti ada penanda seperti yang tadi aksara Jawa. Nah, aksara Ngalagena ini penggunaannya juga masih sering digunakan sebagai di papan nama jalan, terus menjadi muatan lokal kurikulum di sekolah-sekolah. Tapi emang udah jarang banget dipakai di kehidupan sehari-hari. Itu. Lanjut. Nah, sekarang senjata tradisional suku Sunda. Yang pertama ini kujang. Kujang ini senjata tikam yang bentuknya unik ya. Dia tuh nggak terlalu gede, cuma sebesar telapak tangan orang dewasa. Nah, kujang ini tuh digunakan sebagai pusaka dalam upacara atau ritual keagamaan. Nah, ini tuh perannya seperti keris lah kalau di Jawa. Itu kayak dijadikan jimat gitu. Disakralkan. Lalu yang kedua, senjata bedok. Bedok ini sejenis golok atau parang.
cuma beda sebutannya aja di Sunda. Jadi ciri khasnya yaitu ujungnya ada melengkungnya. Terus bedok ini masih digunakan sehari-hari sebagai alat berkebun, lalu memotong kayu, juga memotong hewan begitu, atau dalam seni bela diri pencak silat, bedok ini juga menjadi salah satu senjata yang digunakan gitu. Next. Nah, sistem kekerabatan di Sunda sendiri tidak terlalu menonjol ya, mungkin karena mereka menggunakan bilateral dan tidak ada marga-marga khususnya. Bilateral itu diturunkan baik dari ayah maupun ibu, jadi suku Sunda itu bisa turun dari ayah maupun ibunya. Jadi walaupun cuma dari ayah aja atau dari ibu aja, pasti kamu kalau udah ada salah satu ya bisa disebut keturunan Sunda gitu. Nah, tapi di Sunda ini ada yang namanya pancakaki. Nah, itu semacam prioritas dalam kekerabatan. Yang pertama itu prioritas keturunan langsung, itu misalnya anak dari anak ke cucu, cucu ke buyut, atau bisa dilihat di gambar di samping, ini adalah garis keturunan langsung. Nah, yang kedua, keturunan tidak langsung horizontal, seperti sepupu, paman, bibi, kalau di Jawa itu Pak De, Bude, atau Uwa, gitu. Nah, yang ketiga, keturunan tidak langsung vertikal, seperti keponakan, anaknya kakak, anaknya adik, gitu. Lanjut. Nah, di sini sistem kemasyarakatan atau bisa dibilang pandangan hidup orang-orang Sunda. Nah, di dalam hubungan antar manusia, orang Sunda ini memiliki sebuah falsafah Siliwangi namanya, karena leluhurnya kan namanya Prabu Siliwangi kan. Nah, falsafah ini berbunyi silih asih, silih asah, silih asuh. Yang berarti silih asih itu saling mengasihi atau menyayangi. Yang kedua, silih asah artinya saling menajamkan atau mengajari sesama. Lalu silih asuh itu artinya saling membimbing, saling mengasuh lah satu sama lain. Nah, semboyan ini memang sudah diturunkan dari karuhun suku Sunda. Karuhun itu leluhur. Nah, memang orang-orang tua di suku Sunda itu lazimnya mengajarkan pandangan hidup ini kepada anak-anaknya gitu. Jadi secara turun-temurun tidak putus makanya. Lanjut. Next sekarang agama dan kepercayaan suku Sunda. Nah, dari beberapa sumber yang saya dapatkan masih mendapatkan angka ini, yaitu Islam sebesar 99%, lalu Kristen 0,1%, Sunda Wiwitan 0,1%, dan yang belum teridentifikasi masih 0,8%. Nah, apa sih Sunda Wiwitan itu? Nah, teman-teman ada yang pernah dengar masyarakat Baduy? Nah, itu awalnya masyarakat Baduy itu tuh tidak kayak masih menentang masuknya agama Islam. Jadi belum menerima adanya agama Islam di Tatar Sunda dan masih bertahan dengan ajaran leluhurnya. Dasar kepercayaan masyarakat Baduy sendiri itu adalah animisme dan monoteisme. Animisme itu kan penghormatan kepada roh nenek moyang, dan monoteisme sendiri penguasa yaitu Sang Hyang Kersa. Di sini tulisannya salah, agak typo. Nah, Sang Hyang Kersa itu juga punya beberapa nama, seperti Batara Jagat itu artinya penguasa alam, Batara Sedo Niskala yang artinya yang maha gaib. Nah, mereka beliau apa ya namanya? Ya pokoknya
Sang Hyang Kersa itu bersemayam di Buana Nyungcung. Ini selanjutnya, lanjut. Nah, ada juga agama atau kepercayaan Madrais atau ajaran Jawa Sunda. Nah, mereka ini yang mengajarkan paham Islam dengan kepercayaan lama. Kalau di Jawa masih biasa disebut kejawen. Jadi mereka itu memuliakan Maulid Nabi di tanggal 1 Suro dengan dengan melakukan ngagondang. Ngagondang ini menumbuhkan palu pada lesung sambil bernyanyi. Nah, itu ritual mereka untuk menghormati Dewi Padi. Tapi mereka itu masih menolak Al-Quran dengan anggapan Al-Quran yang sekarang itu belum sah. Karena Al-Quran yang sejati akan diturunkan menjelang kiamat. Kita juga tidak tahu kepercayaan mereka. Selanjutnya, nah, ekonomi di suku Sunda sendiri, mereka mayoritas berkebun ya, karena dilihat dari letak geografisnya yang di dataran tinggi, mereka memilih berkebun karena emang lokasinya cocok dan tanaman-tanamannya subur gitu, seperti stroberi di Ciwidey, bahkan mereka bisa menanam di halaman rumahnya sendiri. Lalu ada kebun teh di Lembang. Kan masih luas banget tuh kalau kebun teh di Lembang. Lalu pertanian juga ada. Yang kedua ada pertanian karena kita negara Indonesia tidak lepas dari negara agraris, tidak lepas dari pertanian yang pasti kan. Nah, masih banyak suku Sunda yang bermata pencaharian petani di ladang dan daerah dataran rendah seperti Karawang. Nah, tadi kan sistem mata pencaharian tradisional. Kalau sekarang sistem mata pencaharian yang sudah dimodernisasi. Ada di bidang fashion sih banyaknya. Kalau di daerah Bandung, kalau teman-teman sering temui factory outlet, clothing, distro, atau pabrik sepatu Cibaduyut. Nah, itu makanya Bandung itu dinamakan kota modenya Indonesia dan dijulukin Paris Van Java yang terkenal banget. Sampai ada mall-nya juga. Lanjut, oke, kesenian dari suku Sunda. Nah, ada menonjol di sini tari tradisional. Tepatnya dari daerah Karawang. Kalau teman-teman sekarang jarang lihat ya mungkin, tapi ada artis yang namanya Sandrina. Nah, itu dia masih melestarikan budaya Jaipong melalui media-media sosial. Lalu yang kedua, wayang golek, atau yang terkenal adalah Kang Cepot ya, yang warnanya merah. Nah, itu hampir sama artinya dengan wayang kulit, tapi cuma beda materialnya aja. Nah, wayang golek ini terbuat dari kayu yang dipahat. Kalau wayang kulit kan terbuat dari kulit lembu atau sapi, kalau nggak salah. Nah, yang selanjutnya alat musik. Sebenarnya banyak alat musik dari suku Sunda juga. Tapi yang paling ini kita patut bangga karena merupakan UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Nah, di stan pun juga masih banyak yang melestarikan angklung ini bergabung dalam ada masih latihan angklung. Terus yang terakhir kebudayaan topeng Banjet. Nah, ini tuh semacam teatrikal gitu. Dan Karawang yang menunjukkan
aksi bodoran. Bodoran itu kayak komedi melalui gerakan tari. Nah, cukup sih. Ya, jadi emang luar biasa kesenian kita nih ya. Dari Jawa, Sunda, Batak aja udah nggak habis-habisnya kalau ngomongin. Apalagi yang dari lain-lain. Makanya berbanggalah sebagai orang Indonesia. Gitu ya. Jadi jangan sekarang udah bagus, nanti gara-gara demo dirusak sendiri, halte dirusak, dibakar. Aduh, luar biasa ini kemarin. Itu kan menunjukkan bahwa dia tidak mencintai negara kita ini. Nah, dari paparan tadi saya beberapa catatan yang menarik ya. Terutama yang pertama dari suku Batak. Batak ini tadi saya katakan bahwa dia menarik garis keturunan itu dari seorang ayah ya. Marga-marga ini kan ayah ya. Jadi beda dengan Minang. Minang justru dari ibu, yang garis keturunan yang dianukan dari ibu. Sehingga orang Batak kalau dia mempunyai anak laki itu dikhawatirkan marganya akan hilang gitu ya. Nah ini apa namanya? Tradisionalnya. Tapi kalau saya banyak punya teman kerja di Kementerian Keuangan yang mereka punya anak perempuan semua, ada 3, ada 5, ini mereka happy aja, ya kan? Tidak itu memang zaman dulu iya kalau di kampung-kampung di sana, tapi sekarang udah modern sudah enggak. Ya. Bahkan anaknya sendiri, anak yang perempuan ini malah disekolahkan ke luar negeri ya, ke luar negeri. Mereka malah dapat pasangan dari orang bule dan lain-lain. Jadi udah modern juga lah. Nah kemudian kalau dari Jawa ya, Jawa atau Sunda ada seorang laki-laki melamar wanita ya, kemudian menikah. Ini kebanyakan yang punya hajat ini dari pihak perempuan. Kan, ya kan? Jawa dan Sunda sama kan, ya kan? Iya Pak. Sama kan? Iya Pak. Nah, kalau dari Batak itu yang melamar laki, yang membiayai juga dari pihak laki. Benar nggak? Benar Pak. Ya kan? Ya. Benar kan? Jadi bukan dari perempuan. Tapi kalau Jawa Sunda perempuan dilamar, yang punya hajat adalah pihak wanita. Gitu kan ya. Jadi ini beda kebudayaannya. Kemudian masalah pernikahan. Tadi dikatakan marga ya. Marga itu masih dekat kan, hubungan famili masih dekat. Hubungan famili yang paling dekat adalah saudara kandung. Tentu saya yakin di Batak pun nggak boleh saudara kandung menikah kan? Boleh nggak? Iya Pak. Nggak Pak. Nggak boleh kan? Jadi itu kan dari segi medis juga nggak bagus kan, keturunannya nanti akan cacat dan lain-lain. Nah pertanyaan saya, apa kalau saudara sepupu boleh, yang boleh seperti apa ini? Coba dari ini dijawab dulu. Dari segi boleh Pak. Boleh Pak. Sepupu. Boleh ya? Misalkan saya punya anak, ya kan? Ya. Kemudian adik saya punya anak. Itu boleh kan anak saya menikah dengan anak perempuan Bapak boleh menikah dengan anak laki-laki saudara perempuan Bapak. Oh gitu. Jadi iya. Yang adik itu lebih yang laki ya.
adik saya harus laki gitu ya anaknya. Oh bukan, adik bapak harus perempuan, Oh, anaknya laki-laki. oh ya, ya, ya. Iya. Adik saya harus laki-laki kan? Benar nggak? Adik bapak harus perempuan, Pak. Oh, Adik saya, kandung perempuan bapak. oh, Ya, adik jadi kandung perempuan. ponakan bapak Iya. laki-laki. Ya, oh penuanya Iya. laki-laki. Nah ini kalau di Batak begitu, ya kan? Tapi kalau di Jawa kayaknya masih nggak boleh ya. Di Terlalu Sunda dekat, gimana? Pak. Karena terlalu dekat. Di Sunda gimana? Yasmin? Masih nggak boleh juga? Iya, gimana Pak? Sudah sepupu boleh? Enggak boleh Pak. Nggak boleh juga kan? Jadi Jawa, Iya. Sunda sama nggak boleh. Iya nggak Oke, boleh. ya itu mas apa namanya? Nah, kemudian tadi adalah di Batak tadi ada istilah poligini, bukan poligami. Artinya suami boleh menikah lagi bila istrinya tidak mempunyai keturunan, kan gitu. Tapi nggak boleh dicerai ya. Nggak boleh dicerai suami istri pertama itu. Gimana? Gimana yang teman-teman dari Batak? Dari Batak. Itu kayaknya di Batak Toba aja sih, Pak. Kalau di Batak Karo kayaknya nggak ada gitu, Pak. Nggak gitu ya? Iya, kalau Nah. di Batak Karo, kalau itu memang harus dinafkahi juga, Pak. Meskipun dia nggak punya anak laki-laki gitu, Pak. Nggak boleh dicerai ya? Nggak boleh diceraikan, Pak. Istri pertama, istri kedua gitu kan? Iya boleh. Kalau poligami boleh, tapi kalau misalnya meskipun anaknya nggak ada cowok, tapi itu nggak boleh asal cerai gitu, Pak. Dan gitu. tetap harus dinafkahi. Okay. Kalau di Batak Karo ya, Pak. Tapi di Batak Toba kurang tahu Okay. aslinya gimana. Ya. Kasihan juga ya kalau nggak dinafkahi, dia udah punya anak, terus tetap menafkahi yang istri pertama yang nggak punya anak itu. Terus ya, Pak, di zaman dahulu begitu, Pak. Iya, zaman dahulu. Pertanyaan berikutnya, bila ternyata istri keduanya nggak mempunyai keturunan juga, boleh nggak dia berpoligami lagi? Artinya menikah lagi. Boleh Pak, dulu tapi boleh. Kata mama saya. Soalnya kalau penganut agama Kristen Katolik kan sebenarnya nggak boleh poligami kan ya sebenarnya. Tapi ya Pak, jadi yang beristri lebih dari satu itu cuma sah secara adat aja sebenarnya Pak. Oh gitu. Iya. Ya. Ini kita ngomongin adat ya. Oke. Kemudian, nah Baduy tadi di Sunda. Baduy tadi ada kepercayaan wiwitan. Wiwitan itu masih seperti animisme lah. Nah, kalau di Jawa itu ada kejawen. Kejawen itu ya dia percaya tapi bukan agama, tapi dia percaya pada Tuhan gitu ya. Tapi dia enggak apakah pertanyaan saya apakah wiwitan itu sama dengan kejawen enggak, Yasmin? Mungkin yang sama yang ini Pak, Madraisme, yang ajaran Jawa Sunda. Apa itu? Yang satunya Sunda Wiwitan, Pak. Kalau Sunda Wiwitan mereka belum ada ini. Ya mungkin hampir sama deh, Pak. Mereka ya. Karena kalau Baduy ini kan suku tertutup ya. Suku tertutup yang sebetulnya dia sudah mengenal dunia luar, tapi dia mau dengan dunia terikat dengan dunia luar, tapi dia sebetulnya kan sudah berpakaian dan sebagainya, ya kan? Iya Pak, cuma kepercayaannya aja Pak. Ya, kepercayaannya aja. Oke, yang terakhir ini yang menarik lagi Kerawang. Kerawang terkenal dengan goyang Kerawangnya kan ya. Nah, Kerawang ini dulu lumbung padinya Indonesia, ya, lumbung padinya Pulau Jawa lah. Sekarang ini tergerus dengan Jabodetabeknya, ya kan?
Iya. Jadi sayang sekali Kerawang ini sekarang sudah jadi kota industri, daerah industri. Jadi lumbung padi yang subur itu sekarang menjadi pabrik-pabrik. Nah, ya, padahal di situ selain menjadi lumbung padi, dia juga tadi oleh Yasmin dikatakan tempat seni, ya kan? Kesenian itu banyak dari Kerawang itu ternyata. Seperti apa tadi tari apa? Jaipongan Topeng dari sana. Banjar. Iya. Topeng Banjar dari sana, Jaipongan dari sana. Nah, sekarang ini dengan modernisasi, dengan karena dekat dengan Jakarta, ya tadinya cuma Bekasi yang dekat, ternyata sekarang meluas ke Kerawang, ya menjadi daerah industri, maka kesenian maupun kebudayaan telah pudar, ya. Tapi ini hanya bisa diingat karena ini sejarah bahwa yang semula ini Kerawang menjadi lumbung padi dan sebagainya, sekarang menjadi kota industri yang maju. Inilah beberapa catatan saya. Oke, selanjutnya waktu tinggal 20 menit. Silahkan. Tentu ini kelompok 2 yang bisa ya. Nanti kalau ada waktu boleh kelompok lain bisa jawab. Silakan ini dijawab, ditanya dulu jawabannya dan dijawab. Nanti kira-kira kurang 5 menit saya akan tutup. Silakan. Seperti kemarin ya, saya sebetulnya yang saya menilai ya, saya nilai materi inti dari pertanyaan ini apa sebenarnya. Saya nilai itu. Jadi satu persatu saya nilai. Kemudian cara menjawabnya bagaimana itu mencerminkan saudara menguasai nggak di dalam kita belajar berbudaya ini gitu. Itu aja sebenarnya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, kalau ada yang bertanya mengenai ini boleh aja. Kalau misalkan ada yang syarat tanya langsung, silakan jawab. Izin bertanya, Pak. Ya. Gimana? Nama saya Muhammad Rizal, nomor presensi 20 tentang tadi sih tentang Sunda gitu kan. Ya. Yang saya tahu itu di Sunda itu bahasanya cukup berbeda dibanding sekitarnya gitu. Dibuktikan dengan bahasa apa, Pak? Kalau misalkan di bahasa Jawa apa itu ada beberapa sih, ada opo, ada apa. Opo tuh yang bagian timur dan apa itu biasanya ngapa. Dan kemudian kalau misalkan di sebelahnya Betawi, sebelah baratnya itu kan biasanya ape lu gitu. Nah, kenapa tuh di Sunda tuh tiba-tiba kok jadi naon gitu? Maksudnya kok bisa sejauh itu? Karena dari Jawa kan di Sunda kan itu di tengah-tengah ya, di tengah-tengah antara suku Jawa kemudian Betawi gitu. Kalau misalkan geser ke barat lagi di Batak kemarin saya sih lihat ada apo ya, kalau nggak salah Pak. Nah itu kenapa kok di Sunda kok tiba-tiba naon gitu? Apakah bahasanya memang mereka sendiri atau serapan dari mana gitu? Nah sejarahnya tuh gimana sih? Coba bisa jelaskan gitu. Sepengetahuan teman-teman aja. Mungkin itu Pak. Silakan Yasmin yang tahu. Menyimpang ya, agak menyimpang. Atau mungkin yang kawan-kawan yang dari Sunda lainnya yang tahu sejarahnya ini? Ada nggak? Yasmin nggak tahu? Saya lagi ini Pak searching. Nah itu kalau bahasa Sunda sendiri sepertinya itu ada campuran dari bahasa Melayu Sumbawa. Nah mungkin dan ada rumpun bahasa Austronesia. Nah jadi mungkin karena ada itu, ada masuk dari kultur itu, jadi itu Pak yang membuat bahasanya rada. Jadi ada pengaruh kebudayaan dari luar ya, waktu iya, itu. Pak.
Iya. Sehingga Saya belum mendalami lagi sih. ya agak beda ya. Ya, tapi ini perlu dia dicatat juga ya. Ini kenapa, apa alasannya kok untuk Sunda ini kata apa ini naon gitu. Yang lain Iya. agak mirip-mirip gitu. Nah, ini yang nanti. Oke, yang lain. Tapi yang lain tetap ya bikin pertanyaan di WA ya. Silakan kita diskusikan di sini. Ya ini kebudayaan kita masing-masing kita. Saya sendiri saya suku Jawa. Tapi saya Jawa, memang ibu saya Solo ya. Tapi saya tidak pernah tinggal di Solo. Saya tinggal di Jawa Timur. Jadi kasar Jawa saya. Ya. Saya pernah tinggal di Malang, pernah tinggal di Jember. Antara Jember dengan Malang udah beda. Ya. Iya. Jadi Jember itu pengaruh Maduranya banyak. Ya. Kalau Malang, Surabaya itu hampir sama. Ya, kalau Jawa juga lebih banyak lagi Pak variasinya. Nah iya, betul. Oke, silakan aja kalau mau ada didiskusikan. Kalau enggak ya ditulis di dalam di WA ya. Pertanyaan itu nanti dijawab. Saya Pak izin bertanya. Ya, oke. Itu tadi di suku Jawa. Saya kan lihat di presentasinya teman-teman masih ada mengadopsi apa ya istilahnya kasta masyarakat gitu yang priai, wong cilik bla bla bla. Ya. Di zaman modern kayak gini sebenarnya apa masih diadopsi? Kalau emang masih diadopsi, cara membedakan golongan-golongan itu dan bagaimana cara memperlakukan mereka itu gimana ya? Masih nggak kebayang gitu Pak. Kayak tahu oh orang ini kastanya ini nih gitu. Ya, kalau itu saya bisa jawab ya. Jadi itu sudah nggak ada lagi. Ada di beberapa, mungkin di Jawa Tengah ya, tapi itu sedikit sekali ya. Orang sudah nggak nganggap itu. Ya di Jawa ini sudah hilang semua kayak gitu. Ya, dengan apa ya? Dengan kemajuan zaman ini, apa kasta-kasta itu nggak ada lagi. Kasta priayi, zaman priayi itu. Saya waktu masuk di Departemen Keuangan ya, dulu namanya Departemen Keuangan tahun 80-an lah. Itu saya masuk itu masih ada semacam amtenar gitu ya. Jadi pejabatnya itu minta dihormati benar, gila hormat lah gitu. Itu masih pengaruh zaman dulu kalau bahasa zaman kolonial lah. Jawa itu kan dulu dijajah ya, yang penjajahan itu kan di Jawa yang banyak itu. Jadi dipengaruhi kolonial. Jadi itulah yang justru makin memperbanyak apa perbedaan kasta itu zaman kolonial itu. Ada orang priayi ya, ada yang apa tadi disebut itu, tapi ada yang benar-benar orang yang rakyat jelata ya, yang nggak punya kekuasaan apa-apa, melarat gitu. Jadi sekali lagi kalau sekarang sudah nggak ada lagi itu. Ya, nggak ada lagi. Tapi ada beberapa golongan kaum tertentu, kaum yang masih ingin dihormati, ingin menganggap dirinya nengrat. Nah itu sedikit sekali. Tapi lama-lama akan kehapus sendiri, tergerus dengan perkembangan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Itu aja. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, oke yang lain. Sudah sangat modern di Jawa ini udah nggak ada perbedaan. Orang kalau di Jawa Timur dengan orang tua itu seenaknya tahu nggak? Kayak temannya sendiri itu kalau di Jawa Timur ya. Benar. Tapi kalau di Jawa Tengah masih ya contohnya gini, itu ada bahasa unggah-ungguh, tahu nggak unggah-ungguh? Tata krama. Ya unggah-ungguh. Kalau di Jawa Tengah mungkin ketemu orang yang lebih tua masih nunduk mantu gitu ya. Tapi di Jawa Timur ketemu orang ya udah karena nggak kenal ya udah nggak hormat. Rasa hormat tuh nggak ada lagi. Nah ini sebetulnya ya agak disayangkan juga kalau itu kan namanya menghormati orang lebih senior itu mestinya harus tetap ada. Tapi itu pun sudah luntur, ya sudah luntur. Kalau di Jogja masih Pak. Nggak kenal. Iya, kalau di Jogja masih. Saya tahu itu
Jawa Tengah itu masih kayak gitu, anulah apa, tepos kliro lah ya, apa namanya, menghargai yang senior, ya meskipun nggak kena, monggo Pak, permisi Pak, di sini boro-boro ya, boro-boro, ya orang apalagi di masjid itu ya, kita mau ke jalan aja ngelangkai orang seenaknya aja, nggak permisi, nggak apa, ya kan? Padahal kalau saya nggak bisa permisi Pak, saya mau lewat, kan gitu. Mesti ya mereka tuh enak aja udah jalan, langkah-langkai orang. Jadi begitu. Udah luntur lah, anu ya, tata krama udah luntur kalau di Jawa ini, terutama Jawa Timur lah. Madura apalagi itu kasarnya setengah mati. Oke ya, sambil menjawab, saya sedikit ini kurang 7 menit ya. Tadi saya tekankan ya. Yang pertama tadi saya ngomong itu jelas semua ya, yang masalah demo-demo tadi. Jelas Pak, kedengaran. Jelas ya? Jelas, ya, Pak. Ya, itu ya. Jadi kita sebagai mahasiswa STAN yang ilmiah ya, kita akademisi, tolong kalau ada hal seperti itu jangan langsung ikutan nimbrung ke menyalah-nyalahkan. Kita sebagai orang ilmiawan ya, ilmuwan, itu kalau bisa ikut turut mengkaji dong, mana sih saya pelajari mana sih, kan gitu ya. Dan ini pemerintah belum mengundangkan itu karena DPR belum menyampaikan secara tertulis. DPR baru mengesahkan, disahkan, diketok palu, udah selesai. Itu pekerjaan DPR. Jadi pekerjaan DPR itu tukang masak lah. Lalu disajikan kepada presiden supaya dikasih piring, dikasih ini, lalu disajikan kepada masyarakat. Dan begitu ya. Nah, undang-undang ini menurut ketentuan oleh DPR paling lama 1 bulan harus disampaikan ke presiden untuk diundangkan. Arti diundangkan itu sekali lagi diteken oleh pemerintah, oleh presiden, dan diberi nomor. Setelah itu sah menjadi undang-undang, berlaku nomor sekian, tanggal sekian, tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Berarti sah menjadi undang-undang. Apabila DPR dalam waktu 1 bulan tidak belum juga menyampaikan, masih ragu-ragu, masih nyisir-nyisir lagi, maka secara otomatis dalam 1 bulan itu akan menjadi undang-undang dan pemerintah wajib mengundangkan. Kemudian sebaliknya, kalau DPR tepat waktu 1 bulan menyampaikan ke pemerintah dan pemerintah tidak segera mengundangkan, maka dalam waktu 1 bulan otomatis itu dengan sendirinya menjadi undang-undang dan pemerintah wajib mengundangkan. Nah, begitu prosesnya. Nah, apabila ini sudah menjadi undang-undang, bagi yang tidak puas boleh mengajukan review ya, judicial review kepada MK ya, Mahkamah Konstitusi. Itu suatu lembaga independen, lembaga tinggi negara yang independen, tugasnya adalah memeriksa undang-undang, ya, mengoreksi undang-undang. Hanya MK yang bisa mengoreksi, bisa membatalkan undang-undang, mencabut undang-undang, itu hanya MK. Ya. Apabila nanti MK ternyata menyetujui atau menolak sebaliknya, itu dianggap keputusan final, tidak boleh diganggu-gugat lagi, sudah final. Oleh karena itu dihimbau masyarakat menggunakan haknya kalau merasa ini yang sudah jelas
PBNU dan Muhammadiyah akan melakukan judicial review. Tapi sebaiknya harus harus benar-benar dengan kajian yang ilmiah. Kalau ternyata asal asbun aja, asal bunyi, majukan, karena yang ada di MK itu betul-betul ahli hukum di sana. Ahli hukum, dan dia apabila ada peraturan yang di situ dia nggak mempunyai ahlinya, dia bisa merekrut pakar-pakar dari perguruan tinggi untuk menilai judicial review ini. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya ini happy ending lah ya. Semuanya happy dan buruh tidak merasa dirugikan. Tadi saya sudah jelaskan ternyata miscommunication ya. Jadi banyak berita hoax yang tidak benar. Justru sebaliknya pemerintah ingin, seperti tadi saya katakan, ada selama ini buruh itu di bawah serikat buruh. Serikat buruh itu berpolitik juga, berkedok ingin melindungi buruh, ternyata dia punya kepentingan lain. Nah, ini dipangkas oleh pemerintah. Ada serikat buruh tapi nggak perlu ditetapkan oleh pemerintah. Jadi buruh bisa langsung kepada majikan, nggak perlu perantara lewat serikat buruh gitu. Nah, ini sudah justru menguntungkan buruh itu sendiri. Sekali lagi, buruh itu adalah jumlahnya 50% pendidikannya SMA ke bawah, SMP SD. Harus diberi keterampilan. Oleh karena itu pemerintah menitipkan kepada perusahaan yang mau mem-PHK-kan itu, tolong dikasih ini dulu, di training dulu, supaya nanti begitu di PHK-kan dia punya kompetensi bisa ini. Nah, itu yang tidak diketahui oleh para buruh. Main demo aja, taunya dia lah tadinya ketentuannya 35% kali gaji kok cuma dikasih ini 29% pesangon saya. Marahlah dia. Padahal 20% dibekali dengan keterampilan, dengan training. Dan itu wajib. Apabila ternyata perusahaan itu nggak mau melakukan training, maka perusahaan dikena sanksi hukum oleh pemerintah. Itu saja pesan saya. Saya kira kita akhiri sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.